Assalamualaikum. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Izzatun Nasiha dengan NIM C14230026. Saya dari Prodi PAI Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Fatah Demak. Kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud tentang perkembangbiakan makhluk hidup? Perkembangbiakan makhluk hidup adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama, perkembangbiakan manusia. Yang kedua yaitu perkembangbiakan tumbuhan, dan yang ketiga perkembangbiakan hewan. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangbiakan manusia. Perkembangbiakan manusia dengan cara perkembangan generatif. Terbentuknya individu yang baru yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan ini disebut juga perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan manusia yaitu ada 2. Yang pertama pertumbuhan, dan yang kedua itu perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Sementara perkembangan ditandai dengan perubahan keterampilan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Saat ini kita akan membahas poin pertama, menyebutkan tahapan utama perkembangan manusia. Yang kedua, menjelaskan perubahan pada setiap tahap. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu siklus hidup manusia. Tahapan utama dalam siklus hidup manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu janin, kedua bayi, ketiga anak, keempat remaja, kelima dewasa, dan yang terakhir yaitu masa tua. Tahap pertama yaitu janin. Janin tumbuh di dalam rahim seorang ibu. Ia mendapatkan nutrisi melalui saluran yang disebut tali pusar. Semua struktur utama tubuh terbentuk pada tahap ini. Tahap yang kedua yaitu bayi. Masa bayi atau balita adalah saat awal manusia tumbuh dan berkembang setelah lahir. Masa bayi atau balita ini dimulai dari usia 0 sampai 5 tahun. Pada masa ini, bayi belajar meraih, menyentuh, dan memegang benda, merangkak, serta berjalan. Tahap yang ketiga yaitu anak. Masa anak-anak tumbuh pada umur 6 sampai 10 tahun. Pada masa anak-anak, tubuh manusia akan mengalami pertumbuhan serta perkembangan pada otak. Anak-anak belajar banyak tentang hubungan sosial melalui interaksi dengan teman sebaya. Tahap yang keempat yaitu remaja. Anak-anak menjadi remaja dan perubahan fisik mulai membuat tubuh laki-laki pada usia 11 sampai 14 tahun. Dan perempuan pada usia 12 sampai 15 tahun terlihat makin berbeda. Anak laki-laki akan mengalami perkembangan menjadi pria, sedangkan anak perempuan akan menjadi wanita. Pada masa ini, remaja akan mengalami masa pubertas atau perubahan pola pikir dan perilaku. Tahap yang kelima yaitu dewasa. Masa dewasa mulai pada umur 17 sampai 50 tahun. Tubuh dewasa telah berkembang sepenuhnya dan perubahan fisiknya sangat sedikit dan lambat. Banyak orang dewasa bekerja dan hidup mandiri. Orang dewasa juga diharapkan menguasai cara mengelola emosi. Tahapan terakhir yaitu masa tua. Masa tua dimulai pada usia 50 tahun ke atas. Seiring bertambahnya usia tubuh, massa otot berkurang, tulang menjadi lebih rapuh, dan kulit mungkin mulai keriput. Sayangnya, usia tua dapat menurunkan ingatan dan pemikiran karena koneksi otak menjadi rusak dan melemah seiringnya waktu. Dari materi yang telah saya paparkan tadi, kesimpulannya tahap dalam siklus hidup manusia itu ada 6. Tahap kehidupan penting pada manusia adalah janin, bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua.
Setiap tahap kehidupan memiliki rangkaian perubahan masing-masing. Beberapa terjadi dengan cepat, sedangkan yang lain terjadi secara perlahan-lahan. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.